Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agmi Sinta Putri, dosen dengan home base program studi kehutanan program sarjana Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mula Warman. Pada video ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan menyampaikan pelaksanaan pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif dengan kode mata kuliah 190401602 P113 pada semester genap. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib minat studi teknologi hasil hutan berbobot 2 SKS yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatannya yang diprogramkan pada semester 4, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan aplikasi dari mata kuliah tersebut. Pada mata kuliah Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif ini akan membahas mengenai konsep, teknik, dan proses ekstraksi senyawa ekstraktif yang bersumber dari bahan kayu dan non-kayu hasil hutan. Cakupan materi meliputi klasifikasi metode ekstraksi konvensional dan non-konvensional, tahapan proses ekstraksi dan perhitungan rendemen, pengujian bioaktivitas ekstrak, serta perancangan skema pengembangan teknologi ekstraksi dalam pengolahan hasil hutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pemahaman konseptual dan keterampilan teknis untuk mengekstraksi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi pemanfaatan produk ekstraktif hasil hutan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap capaian SDGs, yaitu pada SDG 15, melalui pemanfaatan bahan baku kayu dan non-kayu hutan tropis secara efisien dan berkelanjutan sebagai sumber senyawa ekstraktif. Dalam mendukung SDG 12, mata kuliah ini mendorong penerapan teknik ekstraksi yang efisien serta pemanfaatan teknologi ekstraksi ramah lingkungan atau green extraction untuk meminimalkan limbah proses produksi. Selain itu, kajian bioaktivitas senyawa ekstraktif dalam mata kuliah ini turut mendukung SDG 3 melalui eksplorasi potensi produk ekstraktif untuk bidang kesehatan, farmasi, dan pangan fungsional. Mata kuliah ini sendiri memiliki 3 capaian profil lulusan yang dibebankan, yaitu CPL2 mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar ilmu kehutanan dan lingkungan tropis serta menerapkannya secara ilmiah dalam identifikasi dan integrasi elemen-elemen penting di bidang tersebut. CPL3 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan dan lingkungan tropis serta melakukan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis data dan informasi yang relevan. Dan CPL5 yaitu mampu merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang kehutanan dan lingkungan tropis, serta memilih dan menerapkan instrumen, proses, dan metode yang sesuai untuk penyelesaian masalah di kawasan hutan tropis lembab. Capaian pembelajaran yang ingin dikembangkan pada mata kuliah ini antara lain: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan mengklasifikasikan metode ekstraksi konvensional maupun non-konvensional senyawa ekstraktif dari bahan tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan tahapan proses ekstraksi dan menghitung rendemen dalam pengolahan tumbuhan obat dan aromatik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep, metode pengujian, serta pemanfaatan bioaktivitas produk ekstraktif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang skema pengembangan teknologi ekstraksi bahan alam secara ilmiah dan berkelanjutan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu Project Based Learning atau PJBL dan Case Based Learning atau CBL dengan 3 komponen aspek pembelajaran yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya memberikan materi yang sesuai dengan RPS dengan memanfaatkan media presentasi yang dapat diunduh secara langsung oleh mahasiswa pada LMS yaitu STAR, serta interaksi langsung dengan mahasiswa yang disampaikan secara tatap muka dan diskusi kelompok untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video pembelajaran, kuis interaktif menggunakan Quizizz, dan Canva sebagai media pendukungnya. Pada aspek interaction, saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Pada aspek assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup non-tes dan tes. Penilaian non-tes meliputi tugas individu maupun tugas kelompok, laporan proyek, penugasan studi kasus, serta penilaian sikap. Sedangkan penilaian tes berupa kuis dan asesmen sumatif berupa UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester.
Adapun skema penilaian mahasiswa yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu UTS sebesar 15%, UAS sebesar 25%, proyek sebesar 25%, studi kasus atau tugas sebesar 25%, dan afektif yang dinilai melalui kehadiran dan partisipasi mahasiswa sebesar 10%. Berikut video proses pengajaran mata kuliah Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif pada pertemuan 11 yaitu Bioaktivitas Produk Ekstraktif. Mari kita simak bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan energi yang didapatkan dari sarapan sampai nanti selesai kuliah ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, silahkan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Silahkan melakukan presensi melalui STAR. Kalau sudah absen semua, kita akan memasuki materi yang akan dibahas pada hari ini di pertemuan ke-11 dari mata kuliah Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif. Sebelumnya, saya mau review dulu. Jadi pertemuan sebelumnya sudah dengan dosen tim pengajar ya. Apa saja yang dibahas di materi sebelumnya? Tentang ekstraksi. Ekstraksi, penyulingan. Apa yang didapat dari ekstraksi dan penyulingan? Hasilnya apa? Minyak atsiri. Penyulingan yang didapat penyulingan untuk mendapatkan minyak atsiri. Kalau ekstraksi apa yang didapatkan? Ekstraknya. Nah, minyak atsiri, ekstrak itu dinamakan produk ekstraktif. Jadi dari metode ekstraksi tadi, kedua metode itu kita dapat namanya produk ekstraktif. Nah, setelah itu diapakan produk ekstraktif itu? Minyak atsirinya diapain? Diuji. Apa itu yang diuji? Bioaktivitas. Nah, seperti yang ditulis di sini ya, bioaktivitas. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bioaktivitas produk ekstraktif. Setelah kalian dapat tadi minyak atsirinya, ekstraknya, itu dari mana bahannya? Asalnya dari mana itu? Tumbuhan. Selain tumbuhan, ada nggak yang bisa jadi produk ekstraktif? Ada yang tahu madu? Nah, madu bisa nggak? Apakah kita konsumsi madu sudah kita tahu ini madu, langsung kita minum aja? Kira-kira tuh beracun atau enggak? Kita tahu nggak? Terus khasiatnya apa? Kita tahu nggak? Enggak. Tahu-tahu disuruh minum aja gitu. Kata orang bagus, tapi kita nggak tahu kan itu sebenarnya benar atau enggak. Nah, jadi ada madu, ada tumbuhan, itu masuknya di dalam hasil hutan. Hasil hutan bukan kayu. Oke, jadi ada banyak ya. Ini reviewnya lebih jauh lagi semester sebelumnya. Jadi kalau tadi ada minyak atsiri, ada madu, ekstrak itu dari mana biasanya? Tumbuhan obat ya. Nah, itu ada lagi kelompok-kelompok lain yang masuk di dalam hasil hutan bukan kayu. Jadi, arahnya adalah di mata kuliah ini, produk ekstraktif yang diperoleh dari hasil hutan bukan kayu. Nah, ini capaian dari mata kuliah untuk pertemuan di hari ini. Jadi, menganalisis dan mengevaluasi konsep metode pengujian serta pemanfaatan bioaktivitas produk ekstraktif. Yang mana sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menganalisis pengujian bioaktivitas untuk mengetahui sifat serta potensi senyawa ekstraktif tumbuhan. Sesuai seperti apa yang tadi disampaikan, kita mau tahu setelah dapat minyak atsiri, setelah dapat ekstrak, apa lagi yang kita lakukan? Di dalam sub CPMK ini nanti akan membahas mengenai pengertian dari bioaktivitas, mengenal pengujian secara in vitro, in vivo, dan in silico. Nanti akan lebih fokus kepada pengujian secara in vitro, jadi di dalamnya ada metode antimikroba, antioksidan, dan lain-lain. Kemudian produk ekstraktif dari tumbuhan dan aktivitasnya. Nanti di sini kita hasil studi, jadi studi literatur ya. Apa sih tadi bioaktivitas? Apa yang pernah didengar dari kata bioaktivitas? Aktivitas, ada aktivitas. Bio artinya hidup. Yang hasil yang kita dapat itu kita mau tahu dia punya aktivitas apa sih, arahnya kemana. Jadi diujikan aktivitasnya terhadap biasanya ada mikroorganisme. Berarti dia adalah sesuatu yang hidup. Apakah semuanya itu dari sesuatu yang hidup?
Tidak, belum tentu ya. Nanti kita bahas. Ini sebenarnya di bioaktivitas itu kita mau tahu ekstrak atau tadi minyak atsiri yang tadi habis menyuling dapat minyak atsiri itu efeknya apa. Jadi di dalam foto ekstrak itu pasti dia punya zat namanya di situ. Dia punya kumpulan senyawa-senyawa di dalamnya. Nah, dia punya apa di situ? Efeknya apa? Nah, itu kita mau tahu. Dari bioaktivitas ini dia akan memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu bahan itu bisa bereaksi ketika ditempatkan di lingkungan biologi dari sudut pandang kimia. Nah, jadi kalau ada senyawa, maka disitulah ada peranan kimia di dalamnya. Bioaktivitas ini dapat dibedakan dari metode in vivo dan in vitro. Sudah ada yang pernah dengar in vivo dan in vitro? Sudah. Apa itu? In vivo itu biasanya menggunakan media bantuan hewan atau manusia, sedangkan in vitro itu menggunakan kultur sel atau jaringan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Andre. Jawabannya, vivo itu dia menggunakan hewan atau malah bisa menggunakan langsung kepada manusia. Jadi pengujian terhadap manusia secara langsung. Kemudian kalau in vitro dia itu menggunakan kultur sel tadi. Di sini menyebutkan bahwa dari pengujian in vivo dan in vitro itu katanya yang lebih akurat adalah dengan pengujian in vivo. In vivo itu langsung di hewan, kemudian in vitro itu dia pada sel. Tapi apakah selalu pada sel? Belum tentu ya. Nah, kalau dilihat dari sini pengertiannya bahwa in vitro itu pada organisme hidup. Kemudian kalau in vitro ternyata dia fokusnya bukan pada selnya tapi pada dia menggunakan tabung atau cawan Petri. Metode satu lagi yaitu in silico. Nah, in silico ini menggunakan komputer. Jadi ada software. In vivo ini adalah dia suatu pengujian yang tadi menggunakan organisme hidup, bisa hewan, bisa manusia. Dalam kondisi yang sesuai dengan kehidupan nyata. Misalnya, untuk mencari obat apakah bisa mengobati diabetes. Kalau diabetes tuh gimana sih kalau orang sakit diabetes tuh? Gula. Ya, jadi dia kadar gula di dalam tubuhnya berarti tinggi gitu kan. Di manusia berarti kan kita langsung nih, misalnya kita mau tahu efeknya suatu tumbuhan obat. Oh, biasanya kan direbus ya. Kalau manusia yang mengkonsumsi berarti air rebusnya diminum. Apakah setelah diminum dia turun kadar gulanya? Nah, berarti kalau misalnya turun artinya oh dia punya efek bisa untuk menurunkan si gula tadi, gula darah. Nah, tapi kalau misalnya di manusia itu kan biasanya dari bidang kedokteran. Nah, kalau di kita bagaimana itu caranya? Kita bisa menggunakan hewan uji. Nah, dengarkah pengujian dengan hewan? Pernah. Pakai apa itu? Tikus atau mencit. Nah, gimana caranya kira-kira? Itu dibebani dengan gula terus-menerus sampai dia mungkin obesitas. Biasanya obesitas kan itu ya, arahnya bisa ke situ ya. Ketika dia sudah dibebani gula terus-menerus, berarti diasumsikan bahwa dia sudah sakit diabetes nih. Gula darahnya tinggi. Si mencit tadi yang sudah kena gula tadi diminumi dengan rebusannya si tumbuhan atau tadi air madunya misalnya. Mencit itulah yang akan diujikan. Jadi sudah tidak ke manusia. Tadi yang disebut juga dengan kehidupan nyata. Memang dia benar-benar sakit nih. Kayak yang ini yang in vitro. Kalau yang in vitro tadi karena dia menggunakan kacanya in glass. Jadi kita mengerjakannya di laboratorium. Nah, sedangkan yang in silico ini tadi karena dia berbasis komputer maka ada program aplikasi atau software. Saat ini memang sudah banyak bergerak ke arah bioinformatika, jadi menggunakan in silico. Tapi yang sudah banyak dikembangkan secara luas itu di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau dari in silico ini kita menduga bahwa misalnya kita punya tadi ekstrak, terus kita tahu dia mengandung apa saja. Nah dari situ bisa nggak sih dia ini punya tadi aktivitas tadi? Bisa nggak sih dia ini jadi mengobati diabetes? Nah tapi kita tanpa melakukan pengujian. Jadi kita pakai komputer aja. Kekurangannya adalah biasanya dari hasil ini tetap harus divalidasi lagi dengan pengujian. Karena tadi apa yang disebutkan bahwa yang paling akurat adalah dengan in vivo, karena tadi secara langsung menggunakan hewan. Kita akan secara khusus membahas di in vitro. Kalau antimikroba kita tahu ya, antimikroba menggunakan mikroorganisme. Kalau anti kanker berarti ada sel kanker. Nah, sedangkan antioksidan, antioksidan ini yang ada di sini adalah bahan kimia. Nah, secara in vitro itu sebenarnya digunakan dalam berbagai model. Paling banyak memang untuk pengembangan obat-obatan, kemudian ada juga untuk terapi, ada juga rekayasa jaringan, kemudian juga ke makanan.
Nah, ini antimikroba. Antimikroba itu apa? Ada yang pernah dengar? Anti itu apa sih? Terlindungi. Berarti kalau mikroba, terlindungi dari mikroba atau dari infeksi, karena mikrobanya menyebabkan infeksi gitu ya. Jadi kalau antimikroba berarti sesuatu yang punya efek untuk tadi melindungi, memberantas, tadi bilang memberantas atau membasmi infeksi dari si mikroba tadi, mikroorganisme tadi. Khususnya ini yang merugikan. Ini beberapa metode yang biasa digunakan di dalam pengujian antimikroba. Lab kita sendiri itu biasanya menggunakan metode agar well diffusion. Di sini kita menggunakan media agar. Media agar yang medianya itu mengandung nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu ditumbuhkan dulu di agarnya. Setelah itu baru kita basmi tadi pakai ekstrak yang kita punya. Caranya adalah karena ini well, jadi dia dibuat lubang-lubang di sini. Nah, ini lubang-lubang. Nah, di dalam lubang ini nanti akan dimasukkan ekstraknya tadi. Nanti hasilnya adalah dia akan membentuk zona hambat. Jadi yang putih-putih ini adalah zona hambat dari si ekstrak. Ini kenapa kok dia berwarna? Pernah lihat ekstrak ya? Ekstrak tuh ada warnanya kan? Misalnya dari daun biasanya apa warnanya? Hijau. Dari buah bisa merah, bisa ungu. Nah, ini kenapa dia berwarna di sini? Kalau yang bening ini biasanya dia menggunakan antibiotik. Antibiotik ini untuk membandingkan. Jadi ekstrak kita itu sebenarnya memang benar nggak sih dia punya efek tadi antimikroba. Jadi mikrobanya nggak bisa tumbuh lagi di sini. Inilah yang akan kita ukur. Jadi itu yang kita jadikan data bahwa dia bisa menghambat mikroba sebesar apa? Biasanya dalam milimeter, dihitung pakai penggaris, diukur. Ada contoh studi, ini hasil penelitian saya sendiri. Jadi di sini saya menguji dari daun Lychea angulata. Lychea angulatanya ini dari KHDT Kalempake. Jadi di sini metode yang saya gunakan penyulingan. Nah, penyulingannya sama seperti yang pernah dipraktekkan sama teman-teman di laboratorium kimia. Jadi alat yang sama, metode yang sama. Masih ingat metodenya apa? Uap air atau sistem kukus. Nah, jadi dari situ biasanya kan kita cuma dapat satu tuh minyak. Selama berapa jam tuh? Lama ya? 4 jam. 4 jam kita dapat minyak. Nah, di sini saya menggunakan metode pemisahan. Jadi saya pisahkan setiap 1 jam. Ini adalah satu sampel yang sama. 1 kali penyulingan yang sama. Di situ saya pisahkan. Ini 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga. Ternyata semakin ke sini dia warnanya berbeda ya, semakin pekat. Biasanya apa yang mempengaruhi ini? Kandungan senyawanya. Biasanya minyak atsiri itu banyak mengandung monoterpen. Nah, semakin kesini itu dia mungkin monoterpennya berkurang, makanya semakin pekat dia banyak sesquiterpen. Nah, dari sini tadi saya melakukan pengujian menggunakan metode difusi agar sumuran. Ini sampel yang saya gunakan, diameternya ini lebih besar daripada kontrol positif. Nah, ini kontrol positif di sini. Selanjutnya itu ada metode broad dilution assay. Jadi pengujian ini dia menggunakan plat, kalau tadi cawan Petri bulat-bulat besar, kalau yang ini menggunakan platnya itu bentuknya seperti gini, ini mungkin nggak tergambar ya, jadi itu kotak gitu, jadi wadahnya itu seperti gini kurang lebih, jadi isinya ada 96 lubang yang bisa diisi di dalam sini. Nah, kalau ini dia langsung media cairnya, tanpa dicampur agar-agar. Lebihannya adalah kita hanya cukup menggunakan media dalam jumlah sedikit. Nah, ekstraknya juga sama, lebih sedikit. Ini namanya bioautografi. Bioautografi ini lebih sedikit lagi dibanding yang tadi. Jadi, tapi ini secara visual. Sebelum dia diujikan itu, jadi kita harus lakukan dulu yang namanya TLC atau pemisahan. Ekstrak tadi kita totol di sini. Jadi ini namanya plat. Platnya kurang lebih seperti ini, plat aluminium. Belakangnya aluminium, di depannya itu seperti silika. Seperti ini kurang lebih. Jadi nanti ditotol dulu begini, terus nanti dia akan direndam di dalam eluen. Eluen itu isinya adalah formula dari pelarut. Jadi misalnya menggunakan N-heksan dan etanol dengan perbandingan tertentu, nanti dia akan memisahkan seperti ini. Nah, ini menandakan adanya metabolit sekunder, adanya senyawa-senyawa di dalam si ekstrak yang kita punya. Setelah kita dapat kayak gini, baru kita bisa ujikan tadi antibakteri atau antimikrobanya dengan bioautografi. Nah, ini contoh studinya. Jadi secara visual dia memperlihatkan seperti ini. Kalau tadi itu zona beningnya adalah di sekitar lingkaran, kalau yang ini di sini dia ada nih, misalnya di sini dia ada warna, artinya kan tadi ada senyawa ya. Nah, di sini juga lah dia menunjukkan ada penghambatan tadi. Jadi bakterinya nggak tumbuh di situ. Ini dia di spray
Yang ini dia pakai media agar, jadi di sini dipotong satu-satu tadi. Nah, ini yang ada bulat-bulatnya itu dia potong, kemudian dia letakkan di atas media agar yang sudah tumbuh bakteri. Inilah dia ada di sini. Nah, penghambatannya sama kan mirip seperti yang tadi. Ini pengujian anti kanker, jadi sama seperti mikroba. Kalau mikroba itu dia menghambat pertumbuhan mikroba, maka kalau anti kanker yang dihambat adalah pertumbuhan sel kanker. Sel kanker itu ada karena adanya pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh. Secara anatomi, jadi di penelitian oleh Utram DKK, dia melihat perubahan yang terjadi terhadap sel kanker tadi secara anatomi. Jadi kalau yang sebelum mendapat perlakuan tadi dia seperti ini, banyak sekali. Ternyata setelah diberikan ekstraknya itu bisa merusak sel-selnya. Artinya dia punya efek anti kanker. Nah, selanjutnya ini antioksidan. Antioksidan tadi dia memang tidak menggunakan sel. Kalau tadi mikroorganisme, kemudian sel kanker. Kalau yang ini dia menggunakan radikal bebas yang dari bahan kimia. Jadi dia dikatakan nih penangkal radikal bebas. Radikal bebas itu dari mana sih? Sebenarnya kita itu selalu dapat radikal bebas ya. Dari mana tuh kira-kira? Sinar matahari, ultraviolet kan? Kemudian dari mana lagi? Makanan. Dari makanan, asap rokok, dari asap motor. Pengujiannya yaitu dengan metode DPPH. Jadi DPPH ini yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan. Dia sama menggunakan pewarnaan. Jadi kita lihat dari perubahan warnanya, tapi di sini kita amati, ukur juga nilai absorbensinya atau nilai penyerapannya. Ini dia langsung menggunakan daunnya dipotong-potong. Ini dimasukkan ke dalam plat tadi. Kemudian diberi radikal bebasnya DPPH, warnanya ungu. Setelah daunnya diberikan, ternyata dia perubahan warnanya. Nah, kalau tadi yang ini adalah DPPH, berarti kalau dia berubah warna, artinya dia punya potensi di situ, punya kemampuan menangkal radikal bebasnya. Kan di lab dia biasanya menggunakan kuvet. Nah, seperti ini. Kita amati adalah dari visual, secara visual itu perubahan warnanya dari ungu menjadi kuning, kekuningan, karena ini jadi acuan kita adalah kontrol positif. Kontrol positifnya menggunakan vitamin C. Vitamin C dikenal mempunyai antioksidan tinggi ya kan. Ternyata yang ekstrak A itu warnanya tadi DPPH warnanya ungu. Ternyata dia berarti nggak punya aktivitas. Ekstrak B dia hampir mendekati warnanya seperti vitamin C. Berarti ini ekstrak B yang punya aktivitas. DPPH itu paling umum digunakan, kemudian tadi paling cepat waktu reaksinya. Kalau ABTS lebih lama, terus tahapannya banyak, jadi bukan cuma pakai ABTS, ternyata dia harus diformulasikan lagi, ada regen lainnya lagi. Dari semua yang kita pelajari tadi, kita sudah punya dapat bioaktivitas dari tumbuhan-tumbuhan itu apa sih? Tujuan akhirnya kita mau kemana? Ke arah pemanfaatan atau pengembangan obat. Jadi ke hilirisasi produknya. Jadi, pengembangan produk apa tadi? Obat misalnya ya. Nah, itu untuk apa? Jadi untuk mengurangi penggunaan obat sintetis. Oke, setelah ini ada penugasan. Sebelum penugasan ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Andre. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Andreas Samaroka. Saya ingin bertanya dari metode pada pengujian antimikroba tadi, saya ingin izin bertanya untuk metode lubang sumuran dan metode cakram. Dari dua metode ini, manakah yang paling maksimal dalam proses penghambatan terhadap mikroorganisme? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi antara yang sumuran ya, yang di lubang sama yang menggunakan kertas cakram. Beberapa peneliti itu menyebutkan bahwa dengan menggunakan kertas cakram itu ada penyerapan di kertasnya. Jadi khawatirnya konsentrasi yang digunakan itu berbeda dengan kalau menggunakan lubang sumuran. Kalau sumuran kan ya, kita misalnya menggunakan konsentrasi 10%. Ekstraknya langsung kita masukkan ke dalam sumur. Nah, dia menyerap langsung di agarnya kan. Nah, kemudian kalau misalnya yang kertas cakram, tadi kan dia harus kita rendam dulu kertasnya. Nah, khawatirnya ada konsentrasi yang berubah di situ. Nah, itu masih pro kontra sih antara dua metode itu. Memang paling banyak digunakan adalah yang sumuran. Perkenalkan, saya dari Rana tuh bertanya, tadi kan ada perbedaan metode DPPH sama ABTS. Kalau yang ABTS kan lebih buat makanan, kalau yang DPPH buat kosmetik. Nah, itu tuh kenapa begitu Bu? Apakah DPPH itu bisa buat makanan atau tidak bisa?
Ya, baik, terima kasih Rana pertanyaannya. Sebenarnya sih DPPH itu karena yang paling umum digunakan. Jadi banyak yang menggunakan untuk tujuan penggunaan kosmetik, tapi juga ada yang menggunakan untuk tujuan makanan. Karena gini, kita mengetahui suatu aktivitas itu kan misalnya dia adalah dari buah-buahan kita konsumsi. Nah, itu bisa tetap digunakan menggunakan DPPH. Cuman kalau ABTS tadi memang secara langsung untuk pengujian yang ke arah makanan. Tapi kita pakai DPPH aja sudah bisa. Karena tadi kan misalnya mau nguji nih dari buah yang kita dapat misalnya di hutan ya. Kemudian kita ekstrak, terus kita mau menggunakan ABTS, lama banget ya kan? Nah, berarti kenapa kita pakai DPPH aja yang lebih singkat? Kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini penugasannya adalah membuat bahan PowerPoint dan dipresentasikan. Jadi mencari literatur, hasil-hasil pengujian, hasil-hasil penelitian yang menggunakan ketiga metode tadi. Jadi ada metode apa tadi? In vitro, in vivo, in silico. Bahan yang digunakan adalah dari hasil hutan bukan kayu. Jadi boleh nggak hanya dari tumbuhan, tapi boleh juga dari madu tadi kan, atau produk-produk lainnya, atau mungkin malah dari hewan. Selanjutnya, nah ini ada rubrik penilaian di sini. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa penyusunan perlu memperhatikan beberapa poin-poin di sini supaya nilainya juga maksimal. Jadi bagaimana apa yang dinilai saat di bahan PowerPoint, kemudian apa yang dinilai saat presentasi. Oke, jadwalnya nanti silahkan dilihat di sini. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akhiri pertemuan di hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran pada mata kuliah Teknik Aplikasi Produk Ekstraktif. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.